Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Masih di dasar-dasar pemrograman bahasa R. Hari ini kita lanjut lagi. Hari ini kita akan mengenal yang namanya function. Sebelum itu, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Langsung kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru. Di sini saya beri nama function.r. Nah, apa sih itu function? Jadi function itu adalah beberapa baris kode yang kita blok, yang tujuan di bloknya itu supaya kita bisa panggil si baris-baris kode itu berkali-kali. Maksudnya itu seperti ini. Misalkan kita bikin fungsi yang namanya luas segitiga. Cara penulisannya seperti ini. Mirip seperti penamaan variabel. Nah, gini. Misalkan di sini A yaitu alasnya segitiga, T itu tingginya segitiga. Nah, rumus segitiga itu kan kita return dulu. Alas dikali tinggi dibagi 2. Gitu ya. Print luas segitiga dengan alas 3 dan tinggi 4 gitu ya. Terus kita print luas segitiga, alasnya 3, tingginya 4 gitu ya. Terus kita print lagi luas segitiga dengan alas 10 dan tinggi 6. Kita print lagi luas segitiga 10, 6. Nah, kita coba jalanin. Luas segitiga dengan alas 3 dan tinggi 4, 6 luasnya kan. Luas segitiga dengan alas 10 dan tinggi 6, 30 gitu. Nah, si bagian ini, nih ya rumus ini nih, rumus ini kita ketikkan sekali di sini, tapi kita bisa panggil nih, kita bisa panggil di sini, habis itu kita bisa panggil lagi di sini dengan cara menuliskan si nama fungsinya. Itu adalah tujuan dari fungsi, kayak gitu. Misalkan tambahin lagi di sini luasnya adalah gitu, misalkan kalau saya jalanin luas segitiga dengan alas 3 dan tinggi 4 luasnya adalah 6. Luas segitiga dengan alas 10 dan tinggi 6 luasnya adalah 30. Jadi si dua baris ini nggak perlu kita tulis-tulis lagi di sini, nggak perlu tulis lagi di sini, cukup tuliskan nama si fungsinya aja, sudah mewakili si dua baris kode ini gitu. Itu adalah tujuan dari si fungsi. Nah, kita harus mengenal nih bagian-bagian fungsi. Di sini ada return. Return itu mengembalikan suatu nilai. Di sini ada yang namanya atribut. Jadi dilihat nih, ketika kita menuliskan luas segitiga 3,4. Nanti kita akan memberikan nilai A yang ini nih, dengan isinya 3. Dan T ini dengan isinya 4. Jadi A ini 3, T-nya 4. Di sini A-nya 3, T-nya 4. Jadi 3 kali 4 dibagi 2. Terus return. Return-nya itu kan hasilnya 6. Ya, hasilnya 6. Jadi ini itu nilainya itu adalah 6. Sama seperti gini, print 6. Gitu, ya. Sama ini juga 10,6. A-nya 10, T-nya 6. 10 dikali 6 dibagi 2, hasilnya 30. Jadi sama aja kayak print di sini 30 gitu. Ya, itu gunanya return ini. Nah, si return dan si atribut ini itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Jadi dalam suatu fungsi boleh kalian tambahkan, boleh enggak, tergantung kebutuhan.
Misalkan aja sekarang kita nggak pakai return nih ya. Jadi si returnnya ini kita hapus. Nah, kalau kita hapus, berarti nanti begini. Misalkan aja langsung kita print gitu ya. Gitu, print gitu. Nah, di sini nggak usah pakai print lagi. Kan dia nggak mengembalikan nilai apa-apa. Ketika kita print di sini, kalau misalkan udah print, nanti nggak ngeprint apa-apa. Nah, sekarang printnya di sini nih. Dia nggak mengembalikan nilai apapun. Kalau kita jalanin, nah, luas segitiga dengan alas 3 dan tinggi 4, luasnya adalah 6. Luas segitiga dengan alas 10 tinggi 6, luasnya adalah 30. Sama kayak tadi gitu ya. Tapi ini nggak pakai return. Terus kita juga bisa nggak pakai atribut. Karena nggak pakai atribut, ya berarti si atribut-atribut ini nggak bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita nggak pakai nih ya. Kita langsung set aja nih. 3, sininya 4 gitu. Nah, ini yang nggak bisa. Cuma gini doang bisanya. Ini dihapus. Nah, luas segitiga dengan alas 3 dan tinggi 4. Alas 3, tinggi 4 gitu ya. Nah, kalau kita jalanin. Gitu. Luas segitiga dengan alas 3 dan tinggi 4. Luasnya adalah 6. Ya. Jadi si return dan si atribut ini sifatnya adalah opsional. Oke, kita kasih contoh lain ya. Di sini saya kasih fungsi built-in dulu untuk menggabungkan teks. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu. Jadi fungsi built-in ini sama, function juga. Bedanya dia function yang udah ada dari bawaan si ARM-nya. Fungsi ini untuk menggabungkan teks. Misalkan gini. Kalau kita print X-nya, maka keluar A, B, C. Ya. Ini bisa kita tambahin juga separatornya kosong. Kalau separatornya kosong, nah dia nggak ada spasinya. A, B, C. Kalau separatornya minus, A, B, C. Di sini saya akan buat fungsi yang namanya nama lengkap. Function depan belakang. Jadi depan ini adalah nama depan, belakang adalah nama belakang. Nama lengkap berarti depan, spasi, nama belakang, gitu ya. Ini kasih return. Gini ya. Kalau misalkan kita jalankan, misalkan di sini tes, nama lengkap, kita print tesnya, nama lengkap, kampus, biner. Nama lengkap, kampus, biner. Kampus yang ini masuk ke depan, jadi atribut depan ini isinya kampus, atribut belakang isinya biner. Gitu ya. Terus digabungkan di sini, nama lengkap, depan, kampus, belakang, biner. Nama lengkap, kampus, biner. Hasil lengkap nama lengkap depan kampus biner ini di return, dikeluarkan. Masuk ke variabel test. Kemudian variabel testnya kita print. Jadi keluar nama lengkap kampus biner gitu. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini. Misalkan kita pengen tulis nama belakangnya dulu nih, nggak nama depannya. Itu bisa tulis kayak gini. Belakang biner. Gitu. Depan kampus. Jadi ditulis nama atributnya di sini. Belakang, belakang ditulis. Belakang sama dengan biner. Depannya sama dengan kampus. Jadi nggak berurutan kayak gini. Ya, kalau kita jalankan, nama lengkap kampus biner sama. Ya. Lalu bisa kita tulis gini juga. Misalkan depan, ini namanya default value. Depan defaultnya adalah kampus. Belakang defaultnya adalah biner. Maksudnya adalah, jadi kalau depan, atribut depan ini nggak diisi, maka nilainya jadi kampus. Dan belakang kalau nggak diisi, nilainya jadi biner. Misalkan dua-duanya nggak kita isi nih. Ya, kita nggak isi depan, kita nggak isi belakang. Nah, gini doang nih. Kalau kita jalanin, nama lengkap kampus biner. Dia ngambil yang di sini nih, nilai yang di sini.
Tapi kalau kita set misalkan belakangnya UI gitu misalkan ya. Kita jalanin nama lengkap kampus UI. Gitu. Hanya di bagian belakangnya aja nih yang berubah. Itu adalah default value. Nah, selain itu ada yang penting lagi nih, yang namanya global variable. Misalkan aja ada variabel A nih, isinya 100. Terus kita bikin fungsi namanya ubah. Kita akan ubah A ini menjadi 500 misalkan ya. Terus kita jalankan ubah. Terus kita print. Berapa nilai A? Oke, sekarang logikanya ya. A ini 100 ya. Terus kita ubah. Ubah ini isinya adalah merubah A menjadi 500. Logikanya A-nya kan harusnya sekarang 500 ya. Sekarang kita coba jalanin nih. Nah, A-nya 100 gitu. A-nya 100. Jadi, variabel A di dalam function ini itu adalah variabel yang berbeda dengan yang di sini. Ya. Nah, untuk cara mengakses si A yang di sini, itu kita pakai operator seperti ini. Gitu. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi, sekarang kita jalanin. Udah deh berubah. Nilainya sekarang 500. Ya, itu adalah cara mengakses global variable. Oke, sekian dulu ya. Itu sederhana banget mengenai function. Tapi kalau teman-teman masih ada yang bingung, nggak apa-apa, tanya aja di kolom komentar. Sampai sini dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya.